Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Abias Falaki dari kelas 12 MIPA 1. Guru pembimbing Yayu Yarnita, dan saya akan menjelaskan bab 2 tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Pada masa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan terbitnya Maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Kedua, kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Muhammad Natsir bersama anggota kabinet dari berbagai partai masih menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena terjadinya perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet. Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Perkembangannya sebagai berikut. 1. Pertikaian antar parlemen dan kabinet yang bermula dari Menteri Dalam Negeri Iskak Cokroadi Suryo menginstruksikan penonaktifan DPRD yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950. 2. Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan Stad van Oorlog en Belg SOB tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. 3. Menteri Dalam Negeri Iskak Cokroadi Suryo mengangkat tokoh-tokoh PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. C. Kabinet Wilopo 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dengan berpartisipasinya PSI dan PSII dalam pemerintahan, aksi-aksi pemogokan dalam partai oposisi yang sering terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman jadi berhenti. Meskipun demikian, Kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan, yaitu sebagai berikut. 1. Krisis ekonomi karena merosotnya kegiatan ekspor dan impor yang semakin tidak terkendali. 2. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. 3. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. D. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Pelantikan kabinet ini dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo dan Wongsonegoro sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Keberhasilan kabinet ini yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada 1955. Berhasil membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali Sastroamidjojo I berusaha meninjau ulang hutang pemerintah dan cadangan devisa negara dengan membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan hutang Indonesia terhadap Belanda. Kabinet ini harus berakhir sebelum menjalankan pemilihan umum. Faktor utamanya yaitu masalah pergantian pemimpin TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Pada 24 Juli 1955, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pelantikan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri pada 12 Agustus 1955. Pada masa pemerintahan kabinet ini mendekati PNI agar bersedia bergabung dalam kabinet. Akan tetapi PNI memilih menjadi partai oposisi. Sementara itu,
Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Prestasi kabinet ini yaitu menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD. Burhanuddin Harahap mengangkat kembali Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 1955. Selain itu, kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama memilih parlemen dan yang kedua memilih konstituante. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman, Idam Halid. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II muncul pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme. Tindakan kurang tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menteri dari kabinet. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi menyebabkan kabinet ini harus mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 14 Maret 1957. Kabinet Juanda atau Karya, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Dalam memimpin pemerintahan, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PKI, Idam Halid dari NU, dan Jaileimena dari Parkindo. Salah satu prestasi Kabinet Karya adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatukan wilayah laut dan daratan Indonesia menjadi satu kesatuan bulat dan utuh. Kabinet ini juga berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Selain itu, pada masa pemerintahan Kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 pada 5 Juli. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya sebagai kabinet penutup pada masa demokrasi liberal. Sistem kepartaian. Pada masa demokrasi liberal, pemilihan umum. Pada 31 Maret 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai Hadi Kusumo dan Rustam Sultan Palindih sebagai wakil ketua yang resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu ini dibagi 16 daerah, 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, 43.429 desa. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Hasil pemilu anggota parlemen yaitu 250 kursi dan DPR hasil pemilu dilantik oleh Presiden pada 24 Maret 1956. Nilai positif dari pemilu tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat tinggi, jumlah orang yang tidak memilih anggota atau golput sedikit, kesadaran berdemokrasi dan kemampuan memilih yang baik. Padahal pada saat itu jumlah penduduk buta aksara masih banyak. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante, yaitu mewakili dari berbagai partai politik, golongan, dan aliran. Kelompok minoritas yaitu Tionghoa terdapat 18 kursi, Eropa 12 kursi, dan Arab 6 kursi. Konstituante bertugas merumuskan undang-undang dasar baru, namun terjadi kegagalan yang disebabkan perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, masa awal kemerdekaan. Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan bangsa asing. Kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai peristiwa ekonomi. Yang pertama, permasalahan ekonomi. Perekonomian Indonesia diguncang oleh beberapa peristiwa sebagai berikut. 1. Hiperinflasi.
merupakan kondisi di mana kemerosotan nilai uang kertas secara berlebihan. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Di sisi lain, 6 Maret 1946, Panglima Allied Force for Netherlands East Indies (AFNI) mengumumkan berlakunya mata uang Nika di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan ini menyebabkan peredaran mata uang Indonesia semakin tidak terkendali. Blokade ekonomi negara. Sejak November 1945, pemerintah Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia untuk menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Republik Indonesia. Akibat blokade itu, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. 3. Kekosongan kas negara. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Indonesia. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh Belanda. Akibatnya kas negara Indonesia kosong serta pajak dan biaya masuk sangat berkurang sehingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran. Upaya penyelamatan. Yang pertama, mengatasi masalah keuangan. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI. Penetapan mata uang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang disahkan pada 1 Oktober 1946. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 untuk nilai tukar uang mata uang ORI. Pada 1 November 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) yang bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia. Pada awalnya, BNI merupakan yayasan pusat bank yang didirikan pada 1946 dan dipimpin oleh Margono Djoyo Hadikusumo. Menembus blokade. A. Operasi Popda dan Apui. Peran Indonesia dalam operasi Popda dan Apui sangat penting. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sekutu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, mengingat kem-kem Jepang dan kaum interniran berada di daerah pedalaman wilayah Republik Indonesia. B. Melakukan diplomasi ke India. Salah satu strategi diplomasi yaitu memberikan bantuan beras kepada India yang sedang dilanda kelaparan sebagai simbol bantuan kepada India. Pada 14 Agustus 1946, dunia mendengar bahwa Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan India. C. Membentuk Bank and Trading Corporation (BTC). Pada 1945, Ong Engdi kembali dari studinya di Amsterdam University, kemudian bekerja di Bank Pusat Indonesia di Jogja. Ia merupakan salah satu seorang tokoh yang memimpin BTC bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. BTC bertugas mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, salah satunya dengan perusahaan swasta di Amerika. D. Membentuk Indonesia Office (INDOF). Indonesia Office adalah perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada 1947. Perwakilan ini bertugas memperjuangkan kepentingan politik bangsa Indonesia di luar negeri, menembus blokade Belanda dan melakukan perdagangan barter. E. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Kementerian Pertahanan menempatkan Kementerian Pertahanan di luar negeri (KPULN) dan dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Lembaga ini bertugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta memasukkannya ke Indonesia. 3. Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Konferensi ini diadakan dalam 2 periode. Pertama, Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Kedua, Konferensi Ekonomi pada 6 Mei 1946 yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. 4. Membentuk Planning Board Badan Perancang Ekonomi. Badan Perancang Ekonomi dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Planning Board termasuk atas inisiatif Kementerian Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. 5. Melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat L.J. Kasimo menghasilkan rencana produksi. Ini di tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). PTE dibentuk di Jakarta pada 1945. Pembentukan PTE merupakan hasil permusyawarah kaum ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung 20 Juli 1945. Diketuai oleh B.R. Motik, pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individual